Kabar buruk datang lagi dari jantung ibu kota. Bukan karena bencana alam, bukan karena pandemi, tapi karena ambisi yang tak pernah kenyang. Kali ini yang jadi sorotan adalah proyek kebanggaan istana, kereta cepat Wush. Sebuah proyek yang katanya simbol kemajuan, tapi diam-diam justru jadi simbol beban. Dan di tengah gegap gempita pencitraan, datang satu suara yang berbeda. Suara yang akhirnya berani berkata, tidak. Purbaya, Menteri Keuangan, menolak membayar utang proyek Wush dengan uang rakyat dari APBN. Sebuah langkah-langkah di negeri di mana pejabat biasanya saling mengangguk, ada satu yang berani menggeleng. Ia tahu, angka di atas kertas bukan sekadar angka. Itu darah rakyat. Itu masa depan anak bangsa. Tapi, apakah suara waras seperti ini akan didengar? Atau justru dibungkam, seperti kritik-kritik lainnya yang dianggap penghambat kemajuan? Mari kita jujur, proyek kereta cepat ini sejak awal sudah penuh tanda tanya. Biaya membengkak, studi asal-asalan, dan janji efisiensi yang berakhir di ilusi. Dari target 6 triliun, membengkak jadi puluhan triliun. Dan sekarang, siapa yang harus bayar? Rakyat, tentu saja. Mereka bilang ini demi kebanggaan nasional. Tapi kebanggaan macam apa yang membuat rakyat harus berutang demi naik kereta cepat yang tak bisa mereka beli tiketnya? Sementara di sisi lain, jalan desa masih rusak, sekolah masih ambruk, dan harga beras masih jadi teka-teki di warung rakyat. Tapi pemerintah terus menepuk dada. Lihat, kita punya kereta tercepat di Asia Tenggara. Ya, cepat memang. Cepat menambah utang, cepat melupakan janji, dan cepat menyalahkan pihak lain. Kini ketika beban bunga utang makin menekan dan rakyat mulai bertanya, suara istana mulai meredup. Tak ada lagi tepuk tangan, tak ada lagi spanduk bangga buatan negeri. Yang tersisa hanya diam dan tagihan. Di tengah itu semua muncul sosok Purbaya. Dengan wajah tegas ia berkata, APBN tidak bisa terus jadi penyangga kesalahan perencanaan. Kalimat sederhana tapi dampaknya seperti petir di ruang rapat. Karena untuk pertama kalinya, ada pejabat yang menolak membayar dosa proyek ambisius orang lain. Namun seperti biasa, suara jujur sering dianggap ancaman. Dan disinilah sarkasmenya. Yang bersalah bukan yang membuat utang, tapi yang berani mengingatkan. Mereka menyebutnya tidak loyal, padahal sesungguhnya ia hanya setia. Setia pada akal sehat. Sementara itu, sang pemimpin istana masih berkeliling, meresmikan jembatan, meninjau proyek, dan berbicara soal warisan pembangunan. Warisan yang indah di atas kertas, tapi pahit di laporan keuangan. Kita semua tahu bagaimana proyek-proyek ambisius itu dimulai. Tol laut, ibu kota baru, kereta cepat, bendungan raksasa, semuanya dijual sebagai lambang kemajuan. Tapi tak ada yang jujur bicara tentang biayanya. Biaya yang akan kita bayar sampai anak cucu nanti. Dan ketika utang luar negeri makin menumpuk, jawabannya selalu sama. Ini investasi masa depan. Padahal masa depan macam apa jika negeri ini harus menggadaikan kedaulatan ekonominya demi proyek yang bahkan tak bisa menopang dirinya sendiri? Lihatlah ironi ini. Satu sisi bicara tentang pertumbuhan, sisi lain menutup mata pada penderitaan. Rakyat masih antre minyak goreng, petani masih menjerit karena pupuk mahal. Tapi di televisi, angka pertumbuhan ekonomi diputar seperti lagu kebangsaan baru. Dan semua ini demi citra, demi tampilan gagah di forum internasional, demi proyek yang tampak megah di udara, tapi rapuh di fondasinya. Purbaya mungkin bukan pahlawan, tapi setidaknya ia mengingatkan kita bahwa keberanian itu bukan soal bicara paling keras, melainkan soal berani berkata cukup di tengah kebodohan massal. Jadi sebelum proyek-proyek ambisius berikutnya dimulai, sebelum spanduk pembangunan untuk rakyat kembali dikibarkan, mari bertanya jujur pada diri sendiri. Apakah ini benar untuk rakyat atau hanya untuk membangun nama di batu peresmian? Karena selama negeri ini lebih sibuk mengejar prestise daripada kesejahteraan, selama angka-angka utang dianggap lebih penting daripada wajah rakyat, maka setiap proyek besar hanyalah monumen kesombongan, bukan simbol kemajuan. Dan mungkin suatu nanti, ketika kereta cepat itu melintas di atas kepala rakyat yang tak mampu membeli tiketnya, kita akan sadar bahwa yang benar-benar cepat bukanlah keretanya, tapi